Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya pada sore ini? Apakah masih semangat untuk belajar? Masih semangat, Pak. Alhamdulillah. Semoga pada sore ini pembelajaran dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Untuk materi saat ini, saya akan membawakan tentang akidah akhlak, iman kepada Allah, dan kemusyrikan. Pengertian dari iman, yaitu iman berarti percaya atau membenarkan, meyakini dengan sepenuh hati. Secara istilah, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Yang artinya, setiap manusia pasti mempunyai iman. Dan setiap manusia pasti memiliki Tuhan. Nah, iman ini yang saya maksud itu adalah iman kepada Allah, iman kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Allah, agama Islam. Bukti keberadaan bahwa Allah itu ada. Yang pertama, salah satunya ada keteraturan alam semesta. Yang kedua, keindahan dan harmoni alam. Yang ketiga, doa yang dikabulkan. Nah, dari tiga ini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada keteraturan alam semesta. Yang saya maksud dari keteraturan alam semesta itu adalah ketika bumi, bulan, bintang, langit, laut, hutan, dan ciptaannya itu sudah teratur karena adanya Allah. Contohnya, ada siang dan malam, ada pasang surut air laut, ada hujan, ya. Jadi itu adalah salah satu adanya keberadaan Allah karena keteraturan alam semesta. Allah bisa mengatur seluruh apa yang ada di dunia ini. Terutama ada hujan, ada bahkan bencana alam pun adalah salah satu peringatan kepada manusia ketika manusia lalai dalam menjaganya. Yang kedua, keindahan dan harmoni alam. Keindahan dan harmoni alam bisa kita nikmati, bisa kita rasakan ketika kita datang ke laut, ketika kita datang ke pantai, ke gunung. Itu sebuah keindahan dan harmoni alam. Dan itu menandakan bahwa Allah itu ada. Karena apa? Yang menciptakan gunung, yang menciptakan keindahan, yang menciptakan laut, pantai, itu adalah Allah, Tuhan kita. Dan yang menjaga sebaik-baiknya adalah manusia kita. Yang ketiga, doa yang dikabulkan. Mungkin kita selama hidup ya, kita nggak tahu apa salah satu doa yang dikabulkan dari Allah. Yaitu caranya kita tahu yaitu merasakan dan mensyukuri nikmat Allah sampai sekarang. Kita sholat itu adalah sebuah doa, sebuah persembahan antara hamba kepada Tuhannya. Dan di dalam sholat itu sudah ada doa-doa kepada Allah. Sehingga kita itu doa-doa kita itu pasti dikabulkan oleh Allah pada waktu yang tepat. Nah, dalil tentang iman kepada Allah. Mas Rama, boleh dibacakan? Silahkan. Ya, suratnya dibacakan. Apa salah satu doa yang dikabulkan dari Allah? Yaitu caranya yang kita tahu
tahu caranya kita tahu yaitu merasakan dan mensyukuri nikmat Allah sampai sekarang. Kita sholat itu adalah sebuah doa, sebuah penyembahan antara hamba kepada Tuhannya. Dan di dalam sholat itu sudah ada doa-doa kepada Allah. Artinya yaitu Rasul Muhammad beriman pada apa Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Jadi arti dari ayat dalil tentang iman kepada Allah ini bahwa seluruh alam, seluruh apa yang di bumi, terutama manusia, malaikat, kitab, rasul, itu semua beriman kepada Allah. Dan mereka semua memohon ampun, dan mereka semua juga pasti akan kembali kepada Allah. Karena sejatinya manusia adalah makhluk hidup, adalah ciptaan Allah dan pasti akan kembali kepada penciptanya. Kami tidak membedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Untuk yang online, apakah masih mendengarkan? Apa tidur? Oh ya, jangan tidur loh ya. Jadi ya bagus, pintar. Selanjutnya ada Asmaul Husna. Asmaul Husna yaitu nama-nama Allah. Memiliki 99 nama yang mencerminkan sifatnya. Contoh Ar-Rahman, Maha Pengasih, Al-Alim, Maha Mengetahui. Kita sedikit diskusi tentang Ar-Rahman, Maha Pengasih. Dan mereka semua memohon ampun. Untuk Mas Hafidin, apa sedikit contoh bahwa Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih kepada manusia? Dan pasti akan kembali kepada penciptanya. Saat saya pernah berbuat keburukan. Ya. Untuk yang online, apakah masih mendengarkan? Ada, Pak. Hadir. Umur yang panjang ya, umur panjang, rezeki. Ya. Enggak, Pak, enggak. Ya, bagus. Selanjutnya ada Asmaul Husna. Asmaul Husna yaitu nama-nama Allah. Pintar, bagus. Memiliki 99 nama. Jadi begitulah anak-anak, Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih. Kita di dunia ini terutama ya bukan manusia saja ya. Ada hewan, tumbuhan yang di tengah-tengah hutan. Siapa yang memberi makan? Siapa yang memberi minum? Allah. Semua itu karena Allah. Karena apa? Karena Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Selanjutnya Al-Alim, Maha Mengetahui. Dimanapun kita berada, dimanapun kita melakukan kegiatan, aktivitas yang mungkin itu kita tidak ingin tahu. Tuhan itu tahu kalau kita melakukan keburukan. Tapi nyatanya Allah itu Al-Alim, Maha Mengetahui, Maha segalanya. Sehingga meskipun kita sembunyi di dalam lorong, meskipun kita di dalam ruangan yang sunyi, kita melakukan hal-hal yang kurang, yang tidak diperbolehkan sama Allah, itu Allah pasti tahu. Dan Allah juga dan kita juga diawasi dengan malaikat-malaikat Allah, terutama malaikat Raqib dan Atid yang selalu mendampingi kita setiap hari, mencatat amal kebaikan, keburukan, apa yang telah disampaikan oleh Bu Mahda tadi ya. Selanjutnya Al-Alim, Maha Mengetahui. Terus selanjutnya berada dimanapun kita melakukan kegiatan, aktivitas, wujud iman kepada Allah. Kita tidak ingin tahu Tuhan itu. Selanjutnya yaitu wujud iman kepada Allah. Tapi nyatanya menjalankan perintahnya. Salah satunya adalah sholat, puasa, zakat. Itu adalah salah satu dari
perintah-perintah Allah. Yang kedua, menjauhi larangannya. Yang ketiga, tawakal dan sabar dalam menghadapi ujian. Nah, sholat, puasa, zakat ini adalah salah satu ibadah yang memang diwajibkan oleh Allah. Sholat, kita sholat 5 waktu. Puasa, pada puasa Ramadan. Dan zakat. Salah satunya, zakat ini adalah bentuk pensucian diri manusia ketika ingin menemui bulan Syawal alias Idul Fitri. Nah, sholat, puasa, zakat ini adalah perintah Allah yang memang benar-benar harus kita jalani. Karena apa ya? Karena ini wajib dan itu sebagai wujud iman kepada Allah. Yang kedua, yaitu menjauhi larangannya. Ketika kita menjauhi larangannya, itu sudah termasuk kita sudah beriman kepada Allah. Karena apa? Karena Allah sudah melarang kita untuk melakukan hal-hal keburukan. Contohnya ghibah, contohnya kita mengolok-olok teman, berbohong, bahkan zalim kepada sesama manusia. Itu salah satu hal yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, tawakal dan sabar dalam menghadapi ujian. Setiap manusia pasti akan mengalami sebuah ujian. Dari lahir sampai meninggal, itu tidak luput dari sebuah ujian. Anak kecil, bayi, pasti menghadapi ujian. Apa? Susahnya berjalan, susahnya berbicara, memahami bahasa, berinteraksi dengan sesama manusia yang mungkin bagi mereka, bagi bayi adalah, oh ini kok besar sekali, ini siapa, kan nggak kenal gitu kan ya. Terus bagi kita yang sedang belajar pasti mengalami sebuah kesulitan dalam belajar. Nah, itulah berbohong, bahkan zalim kepada sesama manusia. Itu salah satu hal yang itulah sebuah ujian bagi kita. Bagaimana sulitnya kita memahami sebuah penjelasan atau materi yang kita dapatkan, sehingga maka dari itu kita harus sabar dan terus berusaha untuk belajar dan sabar, tawakal kepada Allah. Susahnya berjalan, susahnya berbicara, memahami bahasa, berinteraksi dengan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Sebelum saya melanjutkan ini, saya ingin bertanya kepada yang online. Halo, Mbak, siapa ini? Mbak Anissa? Ya. Berikan satu contoh wujud iman kepada Allah yang kita lakukan, yang kita alami sehari-hari. Nah, itulah sebuah ujian bagi kita. Bagaimana? Oh ya, bersedekah. Bagus, pintar. Bersedekah yaitu kita mengamalkan sebagian harta kita sebagai bentuk bahwa manusia juga saling membantu, saling mengamalkan hartanya. Bukti bahwa manusia itu masih punya kesadaran ya kepada sama manusia, dan itu juga mendapatkan pahala. Selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Ya. Yang pertama, ikhlas dalam beramal. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah. Yang ketiga, selalu mengingat Allah. Nah, yang pertama ini ikhlas dalam beramal. Contohnya bersedekah. Contohnya kita membantu saudara kita yang mungkin sekarang ada musibah di Sumatera. Nah, itu adalah salah satu bentuk keikhlasan kita, keikhlasan manusia dalam beramal, masuk dalam ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah. Yang dimaksud tidak menyekutukan Allah itu seperti syirik.
Ya, syirik itu adalah sebuah kepercayaan selain Allah. Jadi syirik itu seperti contoh ada seorang yang ingin kaya sehingga dia itu Selanjutnya yaitu ciri-ciri bersekongkol orang yang dengan Allah. seorang dukun atau hal-hal mistis Pertama, ikhlas sehingga dan mereka itu dia itu kaya bukan dari Allah tapi dengan kesyirikannya tadi dibantu dengan kayak setan, pertama ini ikhlas jin dan gitu ya. Contohnya Yang bisa ketiga, juga selalu ketika mengingat kita Allah, membantu saudara zikrullah. yang mungkin Kita sekarang ada musibah setiap di hari sana. pasti mengingat Allah. Salah satunya adalah sholat. Sholat adalah salah satu kita beriman kepada Allah sebagai hamba kepada Tuhannya. Selanjutnya, tidak menyekutukan Allah. Yang dimaksud tidak menyekutukan Allah itu manfaat iman kepada Allah. Syirik. Ya. Syirik itu adalah Yang pertama, hati tenang. Yang kedua, hidup terarah dan penuh harapan. Yang ketiga, menjadi pribadi yang sabar, ikhlas, dan optimis. Dia itu Bisa dibacakan Mbak Mahda, dibuka surat Ar-Ra'd ayat 28. Ya. Kesyirikannya tadi dibantu dengan kayak setan, jin gitu ya. Yang ketiga, selalu ingat Allah, zikrullah. Kita setiap hari pasti mengingat Allah. Salah satunya adalah sholat. Ya, dibaca artinya saja. Salah satu kita beriman kepada Allah sebagai hamba pada Tuhannya. Selanjutnya, nah, di dalam surat Ar-Ra'd sudah dijelaskan bahwa hati tenang, tentram itu memang salah satunya adalah beriman kepada Allah. Yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang kedua, ada hidup terarah dan penuh harapan. Sehingga kita itu ketika kita beriman kepada Allah, kita pasti merasakan hidup kita itu terarah dan penuh harapan. Yang pastinya harapan itu adalah apa yang kita minta, apa yang kita inginkan dari Tuhan dengan cara berdoa. Insya Allah pasti akan terkabul oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, menjadi pribadi yang sabar, ikhlas, dan optimis. Orang yang memiliki iman kepada Allah yang kuat, pasti hatinya tidak mudah tergores oleh emosi, tersulut oleh emosi, sehingga pribadinya menjadi sabar. Karena apa ya? Karena beriman kepada Allah, sehingga apa yang dia dapat, apa yang manusia dapat ketika beriman kepada Allah, pasti salah satunya adalah sabar, ikhlas, dan optimis, menerima apa yang telah diberikan oleh Allah. Ada seorang orang yang tajir, kaya, tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Apa yang dia dapatkan? Mereka pasti akan kurangnya bersyukur, kurangnya ikhlas, kurangnya sabar, sehingga bisa jadi orang itu mudah emosi, terus tidak bisa menerima, belum bisa menerima harta kekayaan yang sebegitu banyaknya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu kurang bersyukur, selalu merasa kurang. Dan dibandingkan dengan orang yang hidupnya sederhana, tapi dia itu beriman kepada Allah, terus mensyukuri nikmat Allah, pasti hidupnya lebih tentram, lebih menikmati hidup dengan tenang. Terus selanjutnya, contoh perilaku orang beriman dalam sehari-hari. Yang pertama ada rajin beribadah, yang kedua bersyukur atas nikmat kecil, jujur dalam perkataan, menolong sesama, dan rendah hati. Bisa kita rasakan ya. Mungkin semoga kita semua menjadi orang yang selalu beriman kepada Allah, sehingga menjadikan kita itu sebagai orang yang rajin ibadah, bersyukur atas nikmat kecil. Tidak perlu banyak-banyak, tetapi kita mensyukuri nikmat Allah, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang keempat, menolong sesama. Contohnya ya kita membantu saudara kita yang ada di Sumatera
yang terkena musibah. Yang kelima, rendah hati, Allah, tidak mudah, tidak sombong. hidupnya lebih Jadi kita itu apa yang kita miliki, kita tidak melihat orang yang di atas. Yang kita maksudkan di atas itu adalah orang yang lebih kaya dari kita. Jadi kita tetap rendah hati, contoh perilaku optimis bahwa orang beriman dalam hidup kita sehari-hari. itu Yang pertama, bahagia, yang kedua, meskipun bersyukur, sederhana tapi dengan bahagia kecil, mensyukurinya. jujur dalam perkataan, menolong sesama, dan rendah hati. Bisa kita rasakan ya. 21. Mungkin semoga kita semua Selanjutnya, menjadi orang yang selalu beriman kepada syirik. Allah. Nah, syirik ya. Syirik adalah perbuatan mempersekutukan Allah, yakni meyakini, menyembah atau menggantungkan diri kepada selain Allah dalam hal-hal yang hanya layak menjadi haknya, seperti meminta perlindungan, pertolongan, atau keyakinan akan kekuatan gaib tertentu. Secara bahasa, syirik adalah memalingkan ibadah atau keyakinan dari Allah kepada makhluk, baik berupa manusia, benda, kekuatan gaib, maupun keyakinan khayalan yang tidak sesuai tauhid. Jadi tadi yang saya jelaskan pada awal tadi itu, inilah arti syirik. Mempersekutukan Allah, meyakini, menyembah, bahkan menggantungkan, meminta pertolongan kepada selain Allah. Selanjutnya, cara menghindari syirik. Yang pertama, ada memperdalam ilmu akidah. Semakin mengenal Allah, semakin sulit hati berpaling. Ilmu yang adalah lampu, syirik tak tumbuh di ruang yang terang. Selanjutnya, yang kedua, menjauhi praktik-praktik kesyirikan, seperti percaya dengan jimat, ramalan, sugihan, ritual. Yang selanjutnya, memilih lingkungan yang baik. Dalam hal-hal yang hanya layak menjadi haknya, seperti meminta perlindungan, pertolongan. Teman yang lurus menarik kita pada tauhid, lingkungan yang keliru tanpa sadar menanamkan kegantungan pada selain Allah. Nah, ini salah satunya adalah salah satu cara kita menghindari syirik. Ya, bukan hanya ini saja, tapi ya tadi kita beriman kepada Allah. Kita kembali lagi, kita harus beriman kepada Allah. Sehingga kita mempercayai bahwa Allah itu adalah maha segalanya, maha agung. Sumber dari rezeki apa yang kita minta, kita tetap meminta kepada Allah. Yang pertama, ada memperdalam ilmu akidah, semakin mengenal Allah, semakin. Nah, kesimpulannya, ilmu yang dalam syirik tak tumbuh. Iman kepada Allah adalah dasar kehidupan seorang muslim yang memang benar. Karena apa? Ketika orang muslim sudah tidak punya iman, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, melakukan hal-hal perbuatan yang dilarang oleh Allah, pasti gelisah. Hidup kita itu pasti akan gelisah. Karena apa? Karena kita tidak punya iman. Kita tidak punya pedoman. Kita memang punya Tuhan, tapi kita tidak merasa ada Tuhan. Hidup kita pasti akan dikelilingi dengan kebisingan, emosi, bahkan kayak tidak terarah juga gitu loh. Merasa kosong, pikiran kosong, susah untuk belajar. Ini salah satunya adalah kita itu masih takut dengan kurang optimis, kurang percaya diri. Yang kedua, harus terus dipelihara dan ditingkatkan. Apanya? Ya, keimanan kita. Mungkin bagi seorang muslim lelaki, kita setiap minggu kita melakukan sholat Jumat, kita mendengarkan khutbah Jumat, itu adalah salah satu renungan bagi seorang muslim laki-laki untuk terus meningkatkan takwa kita kepada Allah. Yang ketiga, implementasi iman terlihat dari sikap dan perilaku sehari-hari. Sangat terlihat, anak-anak, bahwa orang yang tidak memiliki iman, mereka pasti akan hidupnya itu melakukan perilakunya itu pasti tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, alias mereka pasti melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin dia dilarang. Di zaman sekarang, apalagi anak muda sekarang, mudah sekali untuk terkecoh dengan hal-hal baru. Contohnya, ada anak baru kelas 1 SMA dan berkenalan dengan kakak kelasnya yang kelas
3, terus diajak Yang ketiga, untuk implementasi minum bisa homer, dilihat dari ya, sikap untuk bangsa ini. merokok, ya. Sangat Itu terlihat adalah di salah satu bahwa bentuk orang yang tidak apa namanya, beriman pergaulan di zaman sekarang dia itu pasti akan hidupnya sangat-sangat itu melakukan bahaya. Jadi perilaku-perilakunya ya itu pasti lebih utama tidak lagi kita sesuai menjaga diri dengan kita apa agar yang tidak sampai Allah terkecoh dengan hal-hal inginkan. yang perbuatan Alias yang mereka Allah larang. pasti melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin ia dilarang. Mungkin Zaman sekian sekarang yang dapat saya apalagi jelaskan dan anak-anak sekarang sampaikan. mudah Eh, sekali apabila untuk ada terpikat kurang dengan dan hal-hal baru. Contohnya kurangnya penjelasan ada dari saya, mohon anak maaf. yang Oh ya, untuk anak tugas-tugasnya, anak anak-anak jangan lupa kelas tugasnya yaitu kenalan dengan mencari anak yang kelas 3 terus mencari 5 minum homer, nama-nama Allah, Asmaul Husna, rokok, dan mencontohkan itu adalah salah satu kegiatan kita dalam bentuk sehari-hari. Contohnya tadi sudah seperti apa namanya Ar-Rahman, Maha Pengasih, kita setiap hari sekarang itu selalu sangat diberi rizki, bahaya. diberi badan sehat, bernafas dengan seenaknya. Gitu ya. Kalau orang sakit kan di rumah sakit kan 1 jam bayar gitu. Jadi kita memang harus benar-benar bersyukur dari Ar-Rahman tadi. Jadi tugasnya itu mencari 5 nama-nama Allah yang berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari. Ya, sekian pembelajaran pada sore ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Sebelum kita menutup pelajaran pada sore ini, alangkah baiknya kita berdoa menutup pembelajaran dengan kalam-kalam Allah, dengan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kita memang harus benar-benar Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.